Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana cara kita menyambung alpukat sambung pucuk atau grafting dengan cara satu atau dua mata tunas yang kita gunakan supaya kita dapat menghemat interest. Sebenarnya video ini sudah kita buat sering kali ya, namun masih banyak teman-teman yang masih gagal dalam melakukan prakteknya di rumah masing-masing. Nah, selain itu kita juga akan menjelaskan bagaimana sih penyebab kegagalan dalam sambung pucuk alpukat atau grafting pada alpukat ya, karena banyak sekali pertanyaan yang gagal dalam proses penyambungan atau grafting. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya, kemudian faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalannya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe video ini atau channel saya supaya channel ini terus berkembang terus ya. Yang pertama yang kita siapkan yaitu kita siapkan entrestnya ya. Entrest itu merupakan salah satu kunci yang wajib keberhasilan dalam proses grafting. Yang pertama, entrest itu harus dalam kondisi yang sehat, tidak cacat dan tidak rusak seperti yang kita lihat seperti ini ya. Kemudian umur entrest pun harus sudah kita sesuaikan. Yang pertama yaitu umurnya jangan terlalu muda tunasnya ya. Tunas ini jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Contohnya seperti ini ya. Nih, ini daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kalau terlalu tua itu biasanya kayunya sudah keras dan biasa juga bergabus. Kemudian apabila terlalu muda itu dia rentan busuk dan rentan sekali gagalnya atau biasanya mudah menjamur ya. Nah, jadi kita usahakan entrest itu harus sudah pada kondisi yang sedikit tua dan dan tidak muda teman-teman ya. Oke, yang kedua yaitu pisau. Nah, pisau itu sebenarnya harus yang steril ya. Jangan gunakan pisau yang mudah luntur di bahannya. Biasanya kalau kita gunakan silet itu mudah luntur, itu biasanya akan menyebabkan kotornya pada sayatan pada entrest dan batang bawah atau shading yang akan kita gunakan. Kemudian talinya itu bervariasi tergantung dari teman-teman. Bisa menggunakan seperti saya ini plastik es balon yang saya potong kecil-kecil yang menghemat biaya dan mempercepat proses penyambungannya. Bisa juga kita menggunakan roll grafting atau juga kita bisa gunakan dengan solatip, itu tergantung dari kemudahan atau keterampilan masing-masing dari penyambungnya. Oke teman-teman, yang kedua shading juga sama saja, mau disungkup boleh, kemudian alami boleh, yang penting syaratnya yaitu jangan sampai batang ini bergabus teman-teman ya. Biasanya menyebabkan bergabus itu satu, dia sudah daunnya sudah tua. Itu kalau daunnya sudah tua biasanya batangnya bergabus. Ketika kita ambil seedling yang batangnya bergabus itu angka kegagalannya sangat tinggi juga. Maka dari itu kita gunakan seedlingnya jangan yang bergabus. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya yaitu penempatan sambungan. Kalau bisa penempatannya itu jangan terkena hujan langsung, panas langsung, dan jangan juga terlalu teduh ya. Teduhnya dalam arti dia tidak dapat sinar sama sekali di dalam rumah atau di dalam ruangan yang tertutup sekali. Usahakan walaupun atasnya juga menggunakan spandek atau asbes seperti pada saya ini dengan menggunakan UV nggak masalah, yang penting sinar masih masuk ya teman-teman ya. Jadi tanaman itu masih bisa berfotosintesis. Nah, kemudian cahaya-cahaya juga bisa membantu proses percepatan grafting pada tanaman alpukat ini. Nah, maka dari itu sinar itu sangat dibutuhkan dalam suatu penempatan graftingan. Kalau kita tempatkan di tempat yang hujan, biasanya apa? Bijinya itu mudah busuk. Ketika biji busuk, cadangan makanan yang akan diurai oleh tanaman itu akan berkurang. Otomatis hanya akar yang dapat menopang pertumbuhan dari tanaman. Sedangkan tanaman masih kecil itu kebutuhan makanan itu masih disuplai dari bijinya. Maka dari itu kesehatan biji itu nomor satu ya teman-teman ya. Jangan sampai biji itu busuk. Kalau busuk nanti pertumbuhan tidak normal, bahkan bisa gagal. Kemudian apabila kita letakkan di tempat yang
terkena hujan langsung, maka kelembapan itu tidak stabil teman-teman. Maka dari itu nanti sambungan kita cepat busuk ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba graftingnya ya. Ini kita ambil batang bawahnya, tingginya sesuai selera ya. Kalau saya menggunakan kurang lebihnya hanya 15 sentian. Nah itu kita potong saja seperti ini. Nih ciri-cirinya yang baik itu seperti ini teman-teman nih, tidak bergabus ya, ini masih muda tuh. Oke tuh ya. Nah kemudian kita ambil mata entresnya nih, kita gunakan satu mata tunas ya teman-teman ya. Nih maaf sedikit ngeblur kameranya. Nah ini ya, kita satu mata tunas ini. Tunas itu harus tunas aktif. Apa mencirikan tunas aktif? Yaitu tunas aktif itu biasanya tunas itu berada pada tangkai daun seperti ini. Ini ada tangkai daunnya, ini ada mata tunasnya. Ini tunasnya aktif. Berbeda pada tunas ini teman-teman nih. Ini juga ada mata tunas ini, nih kecil ini mata tunas. Namun dia tidak punya tangkai daun. Biasanya apabila kita paksakan dengan enter seperti ini, itu dia busuknya nggak busuk, jadi tetap jadi. Namun biasanya hingga sampai 2 bulan itu dia baru mulai tumbuh tunasnya itu. Dan tumbuhnya tunas itu juga tidak sebesar pada apabila kita gunakan tunas-tunas aktif pada bagian yang ada tangkai daunnya teman-teman. Maka dari itu kita harus memilih mata tunas yang aktif atau yang bagus ya teman-teman ya. Nah kita ambil saja seperti ini. Kalau saya biasanya saya akan belah terlebih dahulu seedlingnya ya. Saya belah dulu, setelah kita belah baru kita sayat. Nah sayatnya itu kalau saya itu di bawah tangkai daun itu saya habiskan sampai pol seperti ini. Kemudian saya balas pada sisi sebelahnya seperti ini. Kemudian kita dari sini ambil. Nah ketajaman pisau juga itu menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam proses grafting, karena apabila kita itu pisaunya tajam maka nanti tidak terjadi luka yang memar pada entres maupun pada batang bawah. Ini kita lihat seperti ini. Oke. Nah kemudian kita tali seperti ini yang rapat dari ujung sampai ke bawah. Oke teman-teman ya. Nah ada lagi faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses grafting, yaitu apa? Biasanya kita menyayat entres ya, kita sayat seperti ini. Itu terkadang kita pegang-pegang seperti ini. Bagi yang belum paham ya, itu kita pegang-pegang seperti ini. Itu sebaiknya kita hindari teman-teman ya. Kalau kita pegang seperti ini, takutnya apa? Tangan kita itu kotor, membawa virus, membawa bakteri, membawa bibit jamur yang akan menyebabkan kegagalan yang tinggi. Maka dari itu kesterilan pisau, kesterilan tangan itu harus kita jaga. Nah sebaiknya sebelum kita mulai grafting itu kita bersihkan pisau kita dengan menggunakan deterjen, bisa menggunakan alkohol, bisa disinfektan juga bisa teman-teman. Nah itu maka dari itu kesterilan pisau itu harus kita jaga juga. Kemudian kita bersihkan berkala, setiap kita menyambung berapa puluh tanaman itu kita bersihkan lagi. Takutnya ketika kita memotong salah satu entres, salah satu batang bawah itu kita potong dan ternyata di salah satu entres atau batang bawah itu ada yang tertular virus, bakteri maupun jamur. Mau tidak mau nanti bakteri, virus itu akan menempel pada pisau. Ketika kita sayatkan kepada entres dan batang bawah yang lain, itu akan menular ke tanaman yang lain. Maka dari itu pentingnya kita sterilisasi alat pisau kita itu secara berkala ya teman-teman ya. Oke mungkin teman-teman video yang saya dapat jelaskan sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan ya lewat kolom komentar atau lewat WA yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beravokado.